Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu Simple Object Access Protocol dan yang kedua yaitu Universal Discovery Description Integration. Sebelum lanjut ke materinya, ada baiknya saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Febriana, yang kedua Resti, yang ketiga Abdi Aman Bangsa, yang keempat Anissa Dwi Amelia, dan yang keenam saya sendiri Cynthia Mawada. Lalu yang ketujuh Ida Bagus Gede Palasmara, dan yang terakhir Agatha Mega Putri. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian dari Simple Object Access Protocol adalah sebuah standarisasi dasar dari protokol komunikasi untuk saling bertukar informasi terstruktur di antara aplikasi-aplikasi yang berjalan. Peran dari SWAP ini untuk teknologi web service adalah sebagai protokol pemaketan untuk pesan-pesan yang digunakan secara bersamaan oleh aplikasi-aplikasi penggunanya. Spesifikasi yang digunakan tidak lebih seperti sebuah amplop, biasanya berbasis XML untuk informasi yang ditransfer, serta sekumpulan aturan bagi translasi aplikasi dan tipe-tipe data platform yang spesifik menjadi bentuk UML. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin pertama-tama perkenalkan, nama saya Agatha Mega Putri dengan NIM S1S11941. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur yang digunakan dalam SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, mungkin kita dapat lihat di sini ada tabel yang sudah saya tunjukkan. Nah, dalam tabel ini ada elemen-elemen, ada 4 elemen. Nah, elemen ini merupakan arsitektur, menerangkan bahwa arsitektur SOAP memiliki 3 komponen. Nah, mungkin saya akan menjelaskan untuk elemen pertama yaitu fault code. Dia digunakan untuk menunjukkan kelas yang memiliki kesalahan. Kemudian yang kedua ada fault string. Fault string ini dia itu menjelaskan sebuah kesalahan kepada pengguna. Nah, fault string ini sifatnya human readable. Nah, kemudian yang ketiga ada fault actor. Nah, fault actor ini menjelaskan tentang penyebab kesalahan. Elemen ini sangat berguna jika pesan SOAP dikirim pada beberapa node. Nah, kemudian yang keempat ada detail. Detail ini merupakan elemen yang digunakan untuk memanggil pesan kesalahan dari aplikasi. Nah, elemen ini biasanya terdiri dari beberapa sub-elemen yang disebut dengan detail entry. Nah, dari ilustrasi di atas, ilustrasi ini menerangkan bahwa arsitektur SOAP memiliki 3 komponen utama dalam melakukan proses layanannya, yaitu pertama ada service provider. Nah, service provider ini merupakan sebuah node di network sebagai jasa layanan fungsional service yang dapat digunakan oleh service requester. Kemudian yang kedua ada service requester. Nah, service requester ini merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan protokol SOAP message sehingga dapat berkomunikasi dengan service provider. Nah, yang ketiga di sini ada service broker. Service broker ini merupakan sebuah perantara yang menyediakan layanan untuk penemuan dan penjelasan layanan publik secara terstruktur dan juga terintegrasi. Nah, hal ini biasa diumpamakan sebagai katalog layanan. Lalu, selain komponen utama,
Untuk menggunakan arsitektur SOAP diperlukan komponen pendukung yang merupakan dasar terbentuknya mekanisme kerja web service. Nah, komponen pendukung tersebut yaitu diantaranya di sini yang pertama ada Extensible Markup Language atau biasa kita sebut dengan XML. Nah, XML ini adalah sebuah bahasa universal yang dapat mempersatukan persepsi terhadap suatu informasi yang digunakan dalam pertukaran informasi. Kemudian yang kedua ada SOAP Envelope atau SOAP XML. Nah, SOAP XML ini merupakan sebuah paket terstruktur dalam format standar dokumen berbentuk XML yang biasanya digunakan untuk melakukan proses request dan respon antara web service dengan aplikasi yang memanggilnya. Kemudian yang ketiga ada Web Service Description Language atau WSDL. WSDL ini merupakan sebuah dokumen XML yang isinya menjelaskan informasi rinci sebuah web service berupa daftar fungsi atau metode. Nah, parameternya ini yang diperlukan untuk menggunakan fungsi dan tipe data hasil penggunaan fungsi. Kemudian yang keempat ada Universal Description Discovery and Integration atau UDDI. Nah, UDDI ini merupakan suatu registry service yang bersifat universal yang digunakan untuk mendaftarkan atau mengumpulkan agregasi dan menemukan penyedia web service. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya paparkan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lukus Gede Plasmara dengan NIM S1S1 19/2027. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan submateri dari SOAP, yaitu Simple Object Access Protocol. Pada submateri kali ini saya akan menjelaskan struktur dokumen SOAP atau SOAP Document Structure, yang dimana SOAP Document Structure tersebut terdiri dari 4, yang dimana ada envelope. Jadi envelope ini merupakan elemen yang mengidentifikasi dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, Simple Object Access Protocol ini merupakan sebuah standar pertukaran data yang berbasis XML, yang dimana menggunakan protokol HTTP sebagai protokolnya. Oke, kurang lebih seperti itu prolog dari Simple Object Access Protocol. Jadi format dari XML-nya kurang lebih seperti ini. Dia ada tag-tagnya seperti HTML kurang lebih. Oke, lanjut yang tadi, envelope itu elemen yang mengidentifikasikan dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. Jadi kita lihat di sini SOAP sini ada value-nya envelope. Jadi dia ini untuk mengidentifikasi bahwa XML ini kita akan gunakan sebagai pesan SOAP. Terus yang kedua ada header. Kita lihat sini ada tag header. Jadi header ini elemen yang berisi informasi header. Jadi informasi header itu biasanya ketika kita melakukan pertukaran data atau transfer data, biasanya perlu melakukan autentifikasi. Jadi autentifikasi tersebut akan didefinisikan di tag header ini, namun sifatnya opsional karena transfer data bisa diautentifikasi ataupun tidak. Terus yang ketiga di sini ada body. Jadi body ini sifatnya required, jadi harus diisi karena elemen ini yang berisi panggilan atau merespon informasi apakah kita akan melakukan request atau mendapatkan respon. Misalnya kita ingin melakukan request mengambil jumlah data A dari sebuah server. Nanti responnya akan berupa biasanya array, kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat di sini ada foul. Jadi foul ini merupakan elemen yang berisi pesan kesalahan yang terjadi pada waktu proses. Jadi biasa
ketika kita melakukan respon tidak selamanya akan mulus. Biasanya akan terjadi error, apakah error pada servernya ataupun jaringan. Nanti error tersebut akan tercatat di dalam tag body juga. Namun di sini akan muncul tag tambahan yang namanya fault. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut atau error tersebut akan muncul di fault. Oke, kurang lebih seperti itu SOAP dokumen strukturnya. Terus kita masuk yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas SOAP dan JSON atau JavaScript Object Notation. Mengapa hal ini kita perlu bahas? Karena dua hal ini merupakan standar pertukaran data. Jadi kalau SOAP ini dia berbasis XML, kurang lebih seperti ini tagnya, dan JSON ini JavaScript Object Notation ini juga standar pertukaran data. Terus namun bedanya JSON biasanya disebut dengan REST. Biasa kita dengar dengan istilah REST API. Jadi standar pertukaran datanya itu menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation. Dan sekarang biasanya standar pertukaran data yang sering digunakan sekarang itu JSON. Mengapa seperti itu? Karena kita lihat seperti XML ini sintaksisnya itu cenderung lebih kompleks dan ribet. Kita perlu melakukan tag, buka tag, tutup tag, dan berbanding terbalik dengan JSON. JSON dia berupa objek dan lebih minimalis, kurang lebih seperti itu. Oke. Namun XML juga tidak serta-merta ditinggalkan, biasanya juga akan digunakan juga untuk standar pertukaran data. Oke, yang selanjutnya kita masuk. Selanjutnya kita akan membahas SOAP melalui HTTP. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pertukaran melalui SOAP ini yaitu menggunakan protokol namanya HTTP. Terus HTTP ini kita bisa melakukan request dan respon. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi SOAP request ini seperti halnya tadi, dalam pertukaran data itu ada dua yang namanya kita melakukan request ke sebuah server dan responnya akan dikembalikan berupa data yang kita inginkan. Oke, untuk XML-nya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada sebuah kasus transfer sebuah uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Nah, di sini kita lihat pada body-nya ini. Jadi request-nya itu berada di dalam body. Misalnya ini from nomor rekeningnya, terus to menuju ke rekening siapa dan jumlah uang yang ingin ditransfer. Oke, kurang lebih seperti ini strukturnya, sintaksnya. Terus responnya. Jadi ketika request-nya sudah dilaksanakan, setelah itu akan mengembalikan sebuah respon. Nah, di sini ID-nya atau nomor rekeningnya tadi, terus balance-nya atau jumlah uangnya. Ini ID yang tadi penerimanya dan balance jumlah uang si penerima. Nah, namun bagaimana jika kasusnya terjadi sebuah error? Tentu akan masuk di body juga. Namun ada tag tambahan namanya fault. Nanti di sini akan fault code-nya akan muncul berupa kesalahan seperti apa, dan akan menampilkan juga riwayat transfer yang dilakukan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat sebuah diagram alir untuk menjelaskan bagaimana simulasi dari request dan respon dari SOAP ini. Jadi kita simulasikan ada di sini SOAP sender atau si pengirim dan SOAP receiver atau penerima. Nah, misalnya simulasinya pertama, SOAP sender mengirimkan sebuah data atau merequest sebuah data ke sebuah server, terus akan dikembalikan jika ini berhasil. HTTP code-nya 200. Jadi HTTP code 200 ini menunjukkan bahwa data yang kita request itu ada. Namun jika terjadi error, biasanya banyak sebenarnya HTTP code-nya, namun salah satunya ini HTTP code 500 ini jadi terjadi internal server error atau permasalahan pada server yang kita request. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari request dan respon dari SOAP. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan submateri yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan SOAP. Keuntungannya, yang pertama adalah kemampuan untuk terowongan to tunnel through melalui firewall. Yang kedua, kesederhanaan. Pesan SOAP yang sederhana. Manusia dibaca format XML. Pesan SOAP cukup simpel, memudahkan membaca dengan format XML. Yang ketiga, stabilitas. SOAP pesan scalable karena menggunakan protokol HTTP untuk transportasi. Yang keempat, language neutrality atau bahasa netralitas. Ini dapat dikembangkan menggunakan bahasa apapun. Yang kelima, interoperability and platform independence. Interoperabilitas dan platform yang independen. SOAP dapat dilaksanakan dalam bahasa apapun dan dapat dijalankan di platform manapun. Kekurangan SOAP. SOAP adalah lebih lambat dibandingkan Corba atau RMI atau IIOP karena panjang ke format XML yang telah mengikuti dan parsing yang menyelimuti yang diperlukan. Yang kedua, SOAP tergantung WSDL dan tidak memiliki standar mekanisme untuk dinamis penemuan layanan. Yang ketiga, lebih verbose atau membutuhkan lebih banyak pernyataan atau kode program. Ya, itu saja penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk materi yang pertama sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Universal Discovery Description Integration. Kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM S1S1-19012. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi dari kelompok kami, di mana saya akan membahas mengenai materi Universal Discovery Description Integration atau biasa disingkat dengan UDDI. Nah, yang dimana UDDI ini dia merupakan sebuah singkatan dari Universal Description Discovery and Integration dan dapat diartikan juga sebagai direktori untuk menyimpan informasi mengenai web service. Nah, UDDI ini juga merupakan XML-based standar yang dapat menggambarkan, mempublikasikan, dan menemukan layanan web atau saat ini juga itu dapat dianalogikan sebagai search engine. Nah, hal ini itu dapat menjadi pembeda, di mana pembedanya itu untuk search engine, yang dimana search engine itu dia hanya berisi URL dalam suatu website dan hanya memiliki suatu format data yang dapat ditampilkan, yaitu HTML. Nah, sedangkan kalau untuk UDDI itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh search engine. Misalnya seperti memanggil aplikasi lain yang terletak di tempat lain. Itu nama lainnya itu remote call, yang dimana UDDI ini juga dia merupakan kerangka platform independen atau kerangka kerja yang terbuka yang dapat berkomunikasi melalui SOAP, Corba, dan Java RMI protokol. Nah, UDDI ini juga dia menggunakan Web Service Definition Language atau disingkat dengan WSDL yang tadi itu, yaitu berfungsi untuk menggambarkan interface ke web service yang kemudian itu terbentuk sebuah pesan Simple Object Access Protocol atau disingkat jadi SOAP, yaitu berguna untuk dapat berkomunikasi dengan layanan web yang diinginkan. Nah, UDDI juga dia bersama dengan SOAP dan WSDL untuk merupakan tiga fondasi standar dasar layanan web, yang dimana registrasi UDDI ini dapat dicari dengan berbagai kriteria untuk menemukan semua jenis layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Nah, selain itu, UDDI ini juga terdiri dari dua bagian, yang dimana bagian yang pertama itu dia merupakan direktori seluruh
mendata layanan web, termasuk pointer ke WSDL-nya itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua itu dia merupakan satu set definisi jenis port WSDL untuk memanipulasi dan mencari register tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai apa sih peran dari Universal Discovery Description Integration itu. Nah, di sini dia memiliki peran sebagai layanan registrasi privat, termasuk konvensi penyimpanan deskripsi layanan WSDL dalam suatu registry UUDI. Nah, dia itu kegunaan UUDI di sini itu apa? Yaitu berfungsi untuk memfasilitasi service discovery dalam waktu mendesain dan secara dinamis pada saat rutme. Nah, proyek UUDI ini berjalan pada registry bisnis online public. Di sini UUDI itu dia sebenarnya lebih dari sekedar registrasi bisnis dan layanan. Nah, UUDI ini juga dia menjelaskan suatu set struktur, data, dan spesifikasi API, yang dimana web service provider itu yang akan mempublikasikan bisnis dan mendeskripsikan layanan ke suatu register dan merequest layanan, serta dia akan juga mendesain bagian rutmenya. Nah, dia itu akan melakukan query registry untuk deskripsi layanannya. Kemudian UUDI ini juga dia menyediakan kemampuan publikasi dan pencarian yang sangat canggih, di mana UUDI ini dia mencakup informasi lebih dari sekadar deskripsi layanan, yang dimana dia itu juga termasuk dalam dia dapat mendata bisnis dan taksonomi bisnis dan layanannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai skema XML UDI. Jadi skema XML UDI mendefinisikan 4 tipe data inti untuk informasi bisnis dan layanan yang masing-masing memiliki struktur data berbasis XML yang berisi bidang wajib dan opsional. Keempat tipe data itu disebut business entity. Business entity sendiri merupakan konsep yang memisahkan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan yang kita jalankan. Kemudian ada business service yang merupakan bisnis jasa. Selanjutnya ada binding template dan model. Hal itu dapat digunakan untuk mewakili 3 jenis informasi yang terkandung dalam 3 elemen UDI. Ketiga elemen tersebut yaitu yang pertama ada halaman putih yang berisi informasi dasar tentang perusahaan dan bisnisnya. Informasi tersebut dapat berisi alamat, nomor telepon, nama bisnis, PWP, dan lainnya. Informasi ini penting bagi pihak lainnya yang ingin mengetahui layanan web perusahaan berdasarkan identifikasi bisnis. Struktur bisnis entity digunakan untuk mewakili tingkat informasi ini. Yang kedua ada halaman kuning berisi rincian lebih lanjut tentang perusahaan. Pada halaman ini digunakan skema kategorisasi industri yang diterima secara umum. Kode industri, kode produk, kode identifikasi bisnis dan sejenisnya untuk memudahkan perusahaan mencari melalui daftar dan menemukan apa yang mereka inginkan. Struktur business service dirancang untuk mewakili tingkat klasifikasi ini dan business entity dapat mereferensikan banyak struktur business service. Yang ketiga ada halaman hijau berisi informasi teknis mengenai layanan web. Informasi dapat berupa lokasi URL, data terkait untuk menemukan dan menjalankan layanan web, dan juga informasi yang tidak terkait secara langsung dengan layanan web seperti telepon, email, dan file transfer protokol. Struktur binding template dan model digunakan pada tingkat deskripsi layanan ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM S1E1-19056. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur teknik UDDI. Arsitektur teknik UDDI di sini terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada UDDI data model, kemudian UDDI API specification, dan UDDI cloud service. Di mana UDDI data model itu dia menggambarkan skema XML untuk menggambarkan bisnis pada web service. Kemudian untuk UDI API specification dia spesifikasi untuk mencari dan mempublikasikan data UDI. Dan yang ketiga itu ada UDI Cloud Service, di mana dia ini adalah situs operator yang menyediakan implementasi pada data UDI.
langsung saja di sini ada beberapa bagian pada UDI data model di mana yang pertama itu ada identitas bisnis. Identitas bisnis itu yang menyatakan penyedia web service dalam UDI registry. Kemudian ada business service, dia di mana tempat penyimpanan semua web service yang disediakan entitas bisnis. Dan yang ketiga itu ada binding template, di mana pada binding template ini disimpan informasi teknis bagaimana service dapat diakses. Dan yang keempat itu ada T-model yang menghubungkan deskripsi interface dengan suatu binding. Dan yang terakhir itu ada publisher assertion, di mana pada publisher assertion ini menjelaskan hubungan antara dua atau lebih entitas bisnis. Kemudian pada arsitektur teknis UDI yang kedua di sini ada UDI AP specification. Dia juga terdiri atas ada 4 bagian. Yang pertama itu ada replikasi UDI, di mana replikasi UDI ini menggambarkan proses replikasi data dan juga menggambarkan antarmuka. Kemudian ada operator UDI, menguraikan berlaku dan parameter operasional. Kemudian pada UDI program SAP dia menyatakan tentang layanan yang di hosting dan di registry. Dan yang terakhir UDI struktur data itu dia mengispesifikasikan data struktur MSL yang terkandung dalam pesan swap didefinisikan oleh UDI programmer API. Dan yang terakhir pada arsitektur teknik UDDI yaitu UDDI Cloud Service, di mana UDDI Cloud Service ini sebuah situs operator yang menyediakan implementasi spesifikasi UDI dan mensinkronkan secara periodik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi teknik arsitektur teknik UDDI kali ini. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.